자, 짊어지는 볼이에요. 지금은 박은진 선수가 발목을 쥐고 좀 일어서지를 못하고 있습니다. Petaka beruntun menimpa Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Cedera Park Eun-jin menambah daftar pemain absen. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks kembali menghadapi cobaan berat setelah kehilangan salah satu pemain kunci mereka, middle blocker Park Eun-jin, akibat cedera. Insiden ini terjadi dalam laga tandang melawan GS Chalte Seoul Kicks pada Rabu, 26 Februari 2025, dalam putaran ke-6 Liga Voli Korea. Pertandingan berlangsung sengit hingga memasuki set ketiga, dengan Red Sparks memimpin tipis 15-14. Pada momen krusial ini, Park Eun-jin bersama rekannya, Jeon Da-bin, berusaha melakukan blok ganda untuk menghentikan serangan lawan. Namun, upaya tersebut berujung malang ketika kaki kiri Park mendarat tidak sempurna setelah bersentuhan dengan kaki Jeon Da-bin. Akibatnya, Park mengalami cedera pergelangan kaki yang serius dan harus ditandu keluar lapangan oleh tim medis. Keluarnya Park Eun-jin memberikan dampak signifikan terhadap performa tim. Kehilangan salah satu pemain inti di tengah pertandingan membuat ritme permainan Red Sparks terganggu. Setelah memenangkan set pembuka, mereka harus mengakui keunggulan GS Chalte Seoul Kicks di set ketiga dengan skor 21-25. Situasi ini semakin memperberat langkah tim asuhan Ko Hae-jin dalam upaya mereka mempertahankan posisi di klasemen dan mempersiapkan diri menuju babak playoff. Ironisnya, cedera yang dialami Park Eun-jin terjadi kurang dari sepekan setelah insiden serupa menimpa rekan setimnya, Vanja Bukilic. Bukilic juga mengalami cedera pada kaki kirinya akibat pendaratan yang tidak sempurna saat pertandingan sebelumnya. Kehilangan dua pemain inti dalam waktu berdekatan tentu menjadi pukulan berat bagi Red Sparks, mengingat peran vital keduanya dalam strategi permainan tim. Dengan absennya Park Eun-jin dan Vanja Bukilic, Red Sparks menghadapi tantangan besar menjelang babak playoff. Pelatih Ko Hae-jin dituntut untuk segera mencari solusi, baik dengan mengandalkan pemain cadangan maupun merombak strategi permainan. Megawati Hangestri Pertiwi dan rekan-rekannya harus bekerja ekstra keras untuk menjaga konsistensi permainan dan mentalitas tim di tengah situasi yang kurang menguntungkan ini. Kabar cedera yang menimpa Park Eun-jin dan Vanja Bukilic tentu mengundang simpati dari berbagai pihak, termasuk para penggemar dan komunitas voli. Dukungan moral dan doa untuk kesembuhan kedua pemain terus mengalir melalui media sosial dan berbagai platform lainnya. Diharapkan, dengan perawatan medis yang tepat dan semangat juang yang tinggi, keduanya dapat segera pulih dan kembali memperkuat Red Sparks di sisa kompetisi musim ini. Rentetan cedera yang menimpa pemain kunci Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menjadi ujian berat bagi tim di penghujung musim. Kehilangan Park Eun-jin dan Vanja Bukilic dalam waktu yang berdekatan memaksa tim untuk beradaptasi dan mencari strategi alternatif guna tetap kompetitif. Semangat kebersamaan, dukungan dari penggemar, dan kepemimpinan pelatih Ko Hae-jin akan menjadi kunci bagi Red Sparks untuk melewati masa sulit ini dan meraih hasil positif di babak playoff mendatang. Giselle Silva merasa bersalah atas cedera Vanja Bukilic. Impian Megawati di ujung tanduk usai laporan medis keluar, Red Sparks disebut susah juara. Megawati Hangestri Pertiwi menghadapi tantangan berat dalam membawa Daejeon Jungkwanjang Red Sparks bersinar di Liga Voli Korea 2024-2025. Memasuki putaran ke-6 atau terakhir fase reguler, Red Sparks dihadapkan dengan situasi sulit setelah kehilangan salah satu pilar andalannya, Vanja Bukilic. Pemain asal Serbia itu harus menepi selama 1 bulan akibat cedera serius yang dideritanya saat Red Sparks menghadapi GS Chalte Seoul Kicks pada akhir pekan kemarin. Bukilic mengalami robek otot ligamen di pergelangan kaki kirinya, sebagaimana tercantum dalam laporan medis yang keluar pada Senin, 24 Februari 2025. Cedera tersebut terjadi setelah Bukilic salah melakukan pendaratan di awal set pertama, membuatnya harus ditarik keluar lebih cepat. Meski kehilangan salah satu pemain asingnya, Red Sparks tetap mampu mengamankan kemenangan 3-0 yang membawa mereka ke peringkat kedua klasemen, menggusur juara bertahan Suwon Hyundai NC Hillstate. Namun, kemenangan ini terasa mahal karena absennya Bukilic bisa berdampak besar bagi perjalanan Red Sparks ke babak playoff.
Pelatih Ko Hee-jin kini dihadapkan pada tugas berat untuk menjaga performa tim tanpa salah satu bintang andalannya. Dengan hanya menyisakan satu pemain asing, yakni Megawati Hangestri Pertiwi, tekanan besar kini berada di pundak pevoli asal Indonesia itu. Dalam perkembangan terbaru, Giselle Silva, salah satu pemain kunci GS Chalters, mengungkapkan rasa bersalahnya atas cedera yang dialami Bukilic. Silva merasa bahwa dirinya seharusnya bisa berbuat lebih banyak untuk menghindari situasi yang berujung pada insiden tersebut. Saya sangat sedih dan merasa bersalah karena Vanja mengalami cedera. Kami semua tahu betapa pentingnya dia bagi tim Red Sparks. Saya berharap dia bisa segera pulih dan kembali bermain bersama Red Sparks, ujar Silva dalam wawancara dengan media lokal. Megawati sebagai ujung tombak Red Sparks juga menegaskan bahwa seluruh skuad Red Sparks akan berusaha lebih keras untuk mengatasi situasi ini. Namun, tantangan yang dihadapi jelas tidak mudah, terutama karena absennya Bukilic bisa berdampak pada keseimbangan tim. Absennya Bukilic mendapat sorotan luas dari berbagai media Korea Selatan, termasuk My Daily. Dalam salah satu artikelnya, mereka menyoroti betapa beratnya perjalanan Red Sparks tanpa salah satu pemain kunci mereka. Cedera robek otot ligamen pergelangan kaki kiri yang dialami Bukilic adalah pukulan telak bagi Red Sparks. Ini bisa menghambat perjalanan mereka menuju gelar juara musim ini, tulis My Daily dalam laporan mereka. Kehilangan pemain asing di Liga Voli Korea memang menjadi tantangan besar bagi sebuah tim. Aturan yang membatasi jumlah pemain asing membuat setiap kehilangan terasa begitu krusial. Kini, tanggung jawab utama berada di tangan Megawati Hangestri Pertiwi, yang menjadi satu-satunya pemain asing yang tersisa di Red Sparks. Sebagai salah satu bintang baru di Liga Voli Korea, Megawati telah menunjukkan performa impresif sepanjang musim ini. Namun, tekanan yang meningkat di putaran ke-6 bisa menjadi ujian tersendiri bagi pemain berusia 24 tahun itu. Ia harus tampil konsisten dan menjadi motor serangan utama Red Sparks jika ingin membawa timnya tetap kompetitif. Pelatih Ko Hee-jin kini memiliki tugas berat untuk menambah lubang yang ditinggalkan Bukilic. Salah satu opsi yang mungkin diambil adalah mengubah strategi permainan dengan mengandalkan lebih banyak rotasi di lini serang. Pemain lokal seperti Park Eun-jin dan Jung Ho-yang bisa menjadi kunci untuk menyeimbangkan permainan Red Sparks. Namun, pertanyaannya tetap sama, apakah Red Sparks bisa tetap kompetitif tanpa Bukilic? Mengingat ketatnya persaingan di Liga Voli Korea, kehilangan satu pemain kunci bisa menjadi faktor penentu dalam perjalanan tim menuju gelar juara. Putaran ke-6 akan menjadi ujian terbesar bagi Red Sparks musim ini. Jika mereka mampu bertahan dan tetap tampil dominan, maka peluang untuk meraih gelar tetap terbuka. Namun, jika mereka kesulitan menemukan ritme permainan tanpa Bukilic, maka impian mereka bisa saja sirna. Cedera yang dialami Vanja Bukilic menjadi pukulan berat bagi Red Sparks di saat mereka tengah berada dalam performa terbaik. Dengan absennya Bukilic selama 1 bulan, tim harus menemukan cara untuk tetap bersaing tanpa kehilangan momentum. Rasa bersalah yang dirasakan Giselle Silva menunjukkan betapa besar dampak kehilangan Bukilic bagi Red Sparks, baik secara emosional maupun strategis. Kini, beban besar berada di pundak Megawati Hangestri Pertiwi untuk membawa tim tetap bersaing. Dengan segala tantangan yang ada, perjalanan Red Sparks menuju gelar juara semakin terjal. Namun, jika mereka mampu beradaptasi dan mengatasi kehilangan ini dengan strategi yang tepat, peluang tetap ada. Semua mata kini tertuju pada bagaimana Red Sparks akan merespon situasi ini dalam sisa musim yang ada. Megawati MVP laga Red Sparks versus GS Chalters, Megatron tabu genderang perang untuk Pink Speeders. Megawati Hangestri Pertiwi MVP pertandingan Red Sparks versus GS Chalters pada laga lanjutan putaran kelima Liga Voli Putri Korea 2024-2025. Megatron, julukan Megawati, tampil sensasional menggendong tim kala Red Sparks mengalahkan GS Chalters 3-0, 25-23, 25-23, 25-12, di Chungmu Gymnasium, Korea Selatan, Sabtu, 22 Februari 2025, sore waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sangat berharga bagi Red Sparks, khususnya Megawati, yang berhasil membuktikan diri bisa keluar dari tekanan akibat kekalahan di laga sebelumnya.
Tambahan angka penuh di kandang membawa Red Sparks naik ke peringkat 2 klasemen Liga Voli Putri Korea sementara. Tim asuhan Ko Hae-jin mengumpulkan 58 poin, unggul 1 angka atas sang juara bertahan, Hyundai Hillstate yang turun ke posisi 3. Adapun Pink Speeders yang bercokol di urutan pertama, memimpin lewat pundi-pundi poin 73. Megawati sejatinya tidak mencetak poin tertinggi di laga ini. Pevoli asal Jember, Jawa Timur, berada di urutan kedua setelah oposite GS Chalters, Giselle Silva. Silva mencetak poin tertinggi dengan 25 angka, diikuti Megawati yang berselisih 9 poin. Namun hal itu tidak menjadi halangan bagi SBS Sports untuk ngepik Megawati sebagai MVP di laga Red Sparks versus GS Chalters. Alhamdulillah seneng banget. Kita sempat kehilangan ritme, tapi tim mau belajar dari kesalahan, buka Megawati saat diwawancara setelah pertandingan. Pernyataan Megawati ini mengacu kepada kekalahan 3-0 Red Sparks atas iPapers 3 hari lalu. Red Sparks sempat mendapatkan sorotan miring, karena di atas kertas skuad asuhan Ko Hae-jin sangat diunggulkan. Untungnya di laga melawan GS Chalters yang notabene-nya adalah juru kunci klasemen, mereka berhasil meraih kemenangan meyakinkan. Mega juga memberikan bocoran, demi keluar dari tekanan akibat kekalahan atas iPapers, dirinya dan tim mendapatkan drill latihan yang berat. Kemarin sempat banyak berlatih, dan hari ini saya membuktikan bisa keluar dari zona keterpurukan itu. Terima kasih saya ucapkan kepada pelatih dan rekan setim yang selalu mendukungku, sambung pevoli yang juara Proliga 2024 bersama Jakarta Bin. Ketika ditanya soal peluang Red Sparks untuk mengambil alih posisi pertama dari genggaman Pink Speeders, Megawati cukup optimis. Kendati secara peluang itu kecil. Mega menggarisbawahi bahwa fokus timnya ialah meraih kemenangan di setiap pertandingan, dan tidak ingin terlalu memandang jauh. Secara peluang masih ada, kita bisa naik ke puncak klasemen. Namun yang terpenting step by step dulu, kita nikmati pertandingan per pertandingan, terang penggawa Timnas Voli Putri Indonesia. Secara permutasian poin, Red Sparks terbilang nyaris mustahil untuk kudeta Pink Speeders. Sebab, perolehan poin maksimal Megawati CS jika menyapu bersih sisa 6 pertandingan dengan kemenangan ialah 78 angka. Pink Speeders saat ini mengemas 73 poin, yang artinya cuma membutuhkan 4 poin untuk memastikan diri lolos ke Grand Final, dan memaksa Red Sparks harus bermain melawan Hyundai Hillstate di playoff. Terlepas dari itu, Red Sparks akan melakoni pertandingan tandang pada laga terakhir putaran kelima melawan GS Chalters di Janchung Gymnasium, Rabu, 26 Februari 2025, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Diumumkan langsung, Megawati terpilih jadi MVP laga Red Sparks versus GS Chalters di Liga Voli Putri Korea, Bukilit cedera. Jadi sorotan publik Korea. Pada Sabtu, 22 Februari 2025, Daejeon Kwanjang Red Sparks berhasil mengalahkan GS Chalters dengan skor telak 3-0, 25-22, 25-23, 25-12, dalam lanjutan Liga Voli Putri Korea yang digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon. Kemenangan ini semakin memperkokoh posisi Red Sparks di klasemen sementara dan menegaskan dominasi mereka di liga musim ini. Salah satu bintang yang bersinar dalam pertandingan tersebut adalah Megawati Hang Estri Pertiwi. Pemain asal Indonesia ini tampil gemilang dengan menyumbangkan 16 poin untuk timnya, dengan rata-rata kesuksesan serangan mencapai 43,8%. Atas kontribusi impresifnya, Megawati dianugerahi gelar Most Valuable Player, MVP, untuk 5 kalinya musim ini, terdiri dari 2 kali MVP round dan 3 kali MVP reguler. Perjalanan karir Megawati di dunia voli dimulai sejak usia 14 tahun. Ia memulai debut profesionalnya bersama Surabaya Banjatim pada Livoli Divisi Utama 2015. Kemudian, ia bergabung dengan Jakarta Pertamina Vastron pada musim Proliga 2015 hingga 2017, sebelum pindah ke Jakarta BNI 46 pada 2018, dan Bandung BJB Tandamata pada 2022. Keinginannya untuk mengembangkan karir internasional membawanya ke klub Thailand, Supreme Chonburi pada 2021, dan kemudian ke HP Hau Tan Hawa di Vietnam pada 2022.
Pada pertengahan 2023, Megawati direkrut oleh Daejeon Red Sparks melalui Asian Player Draft, menandai debutnya di Liga Voli Putri Korea. Kehadirannya membawa dampak positif bagi tim, membantu Red Sparks mencapai babak playoff untuk pertama kalinya dalam 7 tahun dan finish di posisi ketiga pada akhir musim. Setelah kembali ke Indonesia dan membawa Jakarta Bin meraih gelar juara Proliga 2024, Megawati kembali ke Red Sparks untuk melanjutkan kiprahnya di Korea. Namun, kemenangan Red Sparks atas GS Chalters tidak sepenuhnya berjalan mulus. Pada set pertama, kompatriot Megawati, Vanja Bukilic, mengalami cedera keseleo yang memaksanya keluar dari pertandingan. Kehilangan Bukilic tentu menjadi tantangan bagi tim, mengingat perannya yang vital dalam skema permainan Red Sparks. Pelatih dan tim medis kini fokus pada proses pemulihan Bukilic agar ia dapat segera kembali memperkuat tim di sisa musim ini. Di sisi lain, meskipun GS Chalters harus mengakui keunggulan Red Sparks dalam pertandingan ini, pemain andalan mereka, Giselle Silva, tetap menunjukkan performa impresif dengan menambah 25 poin ke pundi-pundi pribadinya. Dengan total 814 poin, Silva masih kokoh di puncak daftar pencetak poin terbanyak liga. Posisi kedua ditempati oleh Victoria Dancak dengan 750 poin, sementara Megawati kini menguntit di posisi ketiga dengan 709 poin. Persaingan di papan atas daftar pencetak poin terbanyak semakin ketat seiring berjalannya musim. Megawati, dengan performa konsisten dan determinasi tinggi, berpeluang besar untuk terus menambah poin dan mengejar ketertinggalan dari Silva dan Dancak. Kontribusinya tidak hanya penting bagi prestasi individu, tetapi juga krusial bagi ambisi Red Sparks meraih gelar juara musim ini. Selain prestasi di level klub, Megawati juga memiliki rekam jejak gemilang bersama tim nasional Indonesia. Ia turut berpartisipasi dalam SEA Games 2017, di mana Indonesia berhasil meraih medali perak setelah terakhir kali mencapainya pada 1991. Dalam semifinal melawan Vietnam, Megawati menjadi penyumbang poin tertinggi, membantu tim melaju ke final meski akhirnya harus mengakui keunggulan Thailand. Pengalaman internasional ini semakin mematangkan permainan Megawati dan menjadikannya salah satu pemain kunci di setiap tim yang dibelanya. Kembali ke Liga Voli Putri Korea, kemenangan atas GS Chalters menambah kepercayaan diri Red Sparks dalam menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya. Namun, mereka harus segera mencari solusi atas absennya Bukilic akibat cedera. Pelatih kemungkinan akan melakukan rotasi pemain atau mengubah strategi permainan untuk menutupi kekosongan yang ditinggalkan Bukilic. Peran Megawati dan pemain lainnya menjadi semakin vital dalam menjaga konsistensi performa tim. Dengan sisa musim yang masih panjang, persaingan di Liga Voli Putri Korea diprediksi akan semakin sengit. Red Sparks, dengan komposisi pemain yang solid dan semangat juang tinggi, memiliki modal kuat untuk bersaing di papan atas. Konsistensi performa, manajemen cedera, dan strategi permainan akan menjadi kunci sukses mereka dalam meraih target yang telah ditetapkan. Bagi Megawati Hangestri Pertiwi, tantangan di Liga Korea merupakan kesempatan emas untuk terus mengasah kemampuan dan membuktikan kualitasnya di kancah internasional. Dedikasi dan kerja kerasnya tidak hanya membawa kebanggaan bagi dirinya sendiri, tetapi juga mengharumkan nama Indonesia di pentas voli dunia. Statistik Megawati raih MVP. Red Sparks bungkam GS Chalters, John Dabin curi perhatian. Liga Voli Korea kembali menghadirkan laga penuh tensi tinggi antara Red Sparks dan GS Chalters pada Sabtu, 22 Februari 2025, di Chungmu Gymnasium, Korea Selatan. Red Sparks sukses mengamankan kemenangan telak 3-0, 25-23, 25-23, 25-12, atas GS Chalters. Kemenangan ini menjadi modal berharga dalam perburuan gelar juara dan semakin memperkuat posisi mereka di peringkat kedua klasemen sementara Liga Voli Korea Putri. Namun, kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Insiden cedera menimpa Vanja Bukilic di set pertama setelah bertabrakan dengan Giselle Silva saat melakukan blok. Bukilic harus ditarik keluar dan digantikan oleh Jeon Dabin, yang justru tampil gemilang sebagai super sub dan memberikan dampak besar bagi kemenangan Red Sparks. Jalannya pertandingan.
Pertandingan dimulai dengan agresivitas tinggi dari GS Chalters yang sempat unggul 9-5 di set pertama. Namun, Red Sparks mulai menemukan ritme permainan mereka setelah Megawati Hangestri dan Pyo Sungju menghidupkan kembali serangan tim. Set pertama berakhir dramatis dengan keunggulan tipis Red Sparks 25-23. Set kedua memperlihatkan dominasi Red Sparks sejak awal. John Dabin yang masuk menggantikan Bukilic menunjukkan performa luar biasa, membantu timnya unggul 8-3 di interval pertama. Meskipun GS Chalters mencoba mengejar hingga 21-18, Red Sparks tetap kokoh dan menutup set ini dengan kemenangan 25-23. Pada set ketiga, Red Sparks semakin tidak terbendung. John Dabin dan Megawati tampil semakin tajam, sementara pertahanan GS Chalters mulai melemah. Dengan permainan solid dari seluruh tim, Red Sparks menutup pertandingan dengan kemenangan telak 25-12. Statistik pemain, Megawati Hangestri MVP. Megawati Hangestri kembali membuktikan kualitasnya sebagai opposite top dengan mencetak 16 poin, hanya kalah dari Silva, 25 poin, sebagai top skor pertandingan. John Dabin yang masuk sebagai pengganti Bukilic turut mencuri perhatian dengan kontribusinya yang luar biasa dalam serangan maupun pertahanan. Selain itu, Red Sparks unggul dalam blok dengan mencatat 5 blok berbanding 4 milik GS Chalters. Dari segi kesalahan, Red Sparks tampil lebih disiplin dengan hanya 6 error, lebih baik dibanding GS Chalters yang melakukan 8 kesalahan sepanjang laga. Dampak pada klasemen. Kemenangan ini membawa Red Sparks ke peringkat 2 klasemen sementara dengan 58 poin, menggeser Hyundai Hillstate. Mereka kini hanya terpaut 15 poin dari pemuncak klasemen, Pink Speeders. Dengan hasil ini, Red Sparks semakin percaya diri menghadapi laga-laga berikutnya. Jika Bukilic belum pulih dari cederanya, John Dabin bisa menjadi kunci kejutan bagi tim. Performa Megawati yang terus konsisten juga menjadi harapan besar bagi Red Sparks dalam upaya mengejar Pink Speeders di puncak klasemen. Mampukah Red Sparks terus menjaga momentum dan meraih kemenangan berikutnya? Kita nantikan laga seru selanjutnya di Liga Voli Korea.